Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu dengan jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudaraku, hari ini kita akan masuk ke tema ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan, tentang grief and loss part 2 bagian kedua. Namun demikian saudaraku, sebelum kita masuk ke pembahasan tema, seperti biasanya ada beberapa informasi yang perlu saudara simak. Informasi pertama, saudara-saudara sekalian, saya sudah 1 bulan di Singapura pasca operasi mata, saudaraku. Jadi akan stay di sini di Singapura tuh 2 bulan supaya matanya itu benar-benar totally recovery, saudaraku. Jadi saya khotbah, saya pakai topi, saudara sekalian, untuk menghindari sinar yang akan kena ke mata. Informasi kedua, saudara sekalian, pada saat saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik lonceng, saudaraku. Karena sering terjadi masalah seperti ini. Jemaat yang sudah ikuti dari Laksmi khotbah dari saya itu, saudaraku, baik yang setahun maupun setengah tahun sudah ikuti, minggunya kirim ke berita ke saya, Pak Antoni, saya belum terima khotbahnya. Nah, saudaraku, kenapa belum terima khotbahnya? Belum dikirim katanya, karena tidak klik lonceng dan tidak subscribe. Sehingga saya harus kirim kembali. Nah, masalah ini akan menyulitkan saya, karena mata saya tidak boleh terlalu lama lihat HP, saudaraku. Jadi, informasi kedua ini penting, saudaraku. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng, supaya saya tidak perlu resend kembali setiap khotbah hari Minggu ke saudara. Menolong saya untuk mengirit kondisi mata saya supaya makin lama makin sembuh, saudara sekalian. Baik, saudaraku, hari ini sebelum kita membahas firman Tuhan, kita baca lebih dahulu, saudaraku. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan firman Tuhan yang kedua diambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita membahas tema ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Beri hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan firman sesederhana mungkin,
ke dalam bahasa jemaat, supaya firman ini boleh meneguhkan iman di tengah semua pergolakan hidup, di tengah semua grief and loss yang dialami. Kami boleh melihat Tuhan bekerja, mendatangkan kekuatan, mendatangkan kebaikan dalam setiap hati kami. Berkati setiap jemaat yang mendengar firman, baik di kota-kota Indonesia dan juga di kota-kota di luar negeri. Kami siap menerima sabda Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan saudara sampai hari ini? Apakah pengalaman-pengalaman yang saudara alami, baik pengalaman yang menyukakan, sukacita, maupun pengalaman yang sifatnya duka cita, loss atau grief, saudaraku, baik pengalaman itu terjadi baru kemarin, atau sudah 3 hari lalu, atau 2 bulan lalu, atau setahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu. Apakah semua pengalaman itu, saudaraku, tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara kepada suatu pertumbuhan rohani yang baik? Ini kalimat pertanyaan dan ada satu kalimat indikator untuk menilai pertumbuhan rohani saudara sampai hari ini, saudaraku. Jadi setiap kali saudara Sabtu Teduh malam, ingat pertanyaan ini. Apapun itu peristiwanya, apakah tetap menjadi suatu jembatan membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan, membawa engkau imannya lebih teguh, membawa you punya Christian worldview, cara pandang Kristianimu makin melimpah, makin kuat, makin mengerti, memahami Tuhan, saudaraku. Ini menjadi penting. Baik, saudaraku, sebelum kita masuk ke part 2 daripada tema ketika Tuhan tidak seperti aku harapkan, saya akan buat resume untuk part 1, saudara sekalian. Di seri pertama, saudaraku, kita membahas bahwa peristiwa grief and loss itu, saudaraku, bisa terjadi kepada siapa saja, saudaraku. Kepada siapa saja. Dan peristiwa terjadinya itu bisa terjadinya tiba-tiba, saudaraku. Bisa terjadinya dalam waktu yang singkat. Bisa terjadinya cukup lama. Peristiwa itu baru selesai, saudaraku. Terjadinya yang tiba-tiba itu misalnya bencana alam, kecelakaan. Yang terjadinya dalam waktu singkat, misalnya kena COVID, 2 minggu kemudian meninggal. Yang terjadi cukup lama adalah pilot, keuangan yang lama-lama habis, saudaraku. Atau penyakit kronis yang lama-lama kita kehilangan orang kita sayangi. Dan peristiwa-peristiwa terjadi itu, saudaraku, juga setelah kita alami bisa berselang berapa lama. Ada mungkin sudah 2 tahun yang lalu, baru 3 hari yang lalu, Pak, baru bulan lalu, baru tahun kemarin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu masalah part 1, saudaraku. Dan ketika di part 1 itu, untuk menghadapi grief and loss itu, saudara sekalian, kita bahas 4 kota. Saudara masih ingat? Kota pertama, stop asking God why. Kota kedua, stop blaming God. Kota ketiga, then what should I do, Lord? Kota keempat, sinkronisasi hati dan pikiran, saudaraku. Nah, ketika kita memasuki part 2 ini, saudaraku, ketika memasuki part 2 ini, sebelum masuk ke situ, ada beberapa kalimat kunci yang akan mengiring kita untuk pembahasan part 2 ini, saudaraku. Kalimat kunci yang pertama, saudara sekalian. Pertumbuhan rohani, saudaraku, tidak pernah terjadi secara singkat, saudaraku. Tidak pernah ada orang yang tiba-tiba rohani. Jadi pertumbuhan rohani itu, saudaraku, itu ada wadah yang harus kita arungi. Dan Tuhan memberikan pengalaman hidup kita. Disitulah di dalam pengalaman hidup kita, kita mengalami Tuhan. Sebenarnya itulah pertumbuhan rohani yang sejati, saudaraku. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, saudaraku, karena pengalaman rohani, karena pengalaman hidup itu membawa kita suatu pertumbuhan rohani yang sejati, maka pertumbuhan rohani itu membutuhkan keberanian. Bayar harga, saudaraku, ya. Waktu, tenaga, pikiran, dan keberanian, saudaraku. Dan itu dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan spiritual yang baik. Kemudian kalimat ketiga, saudaraku, dari contoh-contoh Alkitab kita melihat, saudara sekalian, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudaraku, ketika kita meneliti, menganalisa, mengevaluasi perjalanan kehidupan kerohanian dari tokoh-tokoh Alkitab itu, semua melewati itu, saudaraku. Jadi tidak ada yang serta-merta Musa tiba-tiba jadi rohani. Gak ada, saudaraku.
Mereka melewati yang disebut pengalaman hidup mereka. Seru-seru pengalaman mereka alami, saudaraku. Disitulah benar rohani yang sejati muncul. Tokoh-tokoh Alkitab, saudara lihat Musa, Abraham, saudara lihat Daud, saudara lihat raja-raja, saudara lihat Nehemia, saudara perhatikan Raja Salomo, saudara perhatikan Paulus, saudaraku, semua melewati masa-masa yang sulit itu dengan penuh keberanian pertumbuhan rohani mereka baik, saudaraku. Oke, nah sekarang baru kita bahas sepatu, saudara sekalian. Di dalam seri kedua ini, tema ketika Tuhan tidak seperti aku harapkan, saudaraku, saya akan tetap ambil kotak yang keempat yang di part 1, yaitu sinkronisasi hati dan pikiran. Jadi di part 2 ini kita akan membahas 3 kotak, saudaraku. Kotak keempat, sinkronisasi hati dan pikiran. Kotak kelima, bitterness, kepahitan. Kotak keenam, accept reality, menerima realitas hidup, saudaraku. 3 kotak ini menjadi penting, saudaraku. 3 kotak ini dia akan jalan bersamaan. Ya, 3 kotak ini akan seiring jalan, saudaraku, untuk saling membentuk suatu kerohanian yang baik. Mengapa sinkronisasi hati dan pikiran harus kembali kita bahas? Karena belum selesai. Saudara masih ingat? Di part 1 minggu kemarin saya tanya jemaat sekalian bahwa sinkronisasi hati dan pikiran itu menjadi PR buat saudara. Loss and grief, grief and loss yang saudara alami itu coba sinkronkan di hatimu dan pikiranmu. Masih bisa udah bisa kamu terima atau belum? Saya berhenti sebentar di sini. Jemaat perhatikan. Masih bisa, udah bisa atau belum, saudaraku? Masalah pahit, masalah sakit, masalah kehilangan, masalah duka cita, hati saya belum bisa terima, Pak. Pikiran saya juga belum bisa terima, Pak. Atau pikiran saya sudah mau, Pak, untuk menerima kenyataan itu, tapi hati saya masih sakit. Atau sebaliknya, hatimu itu sudah mulai bisa accept reality, tapi pikiranmu tak bisa terima. Why me? Kenapa harus saya? Kenapa itu harus terjadi kepada saya? Saudara swing balik pergumulan itu ke part 1, saudaraku. Stop part 1 itu menjadi blaming God, menjadi asking why kepada Tuhan. Nah, saudara sekarang perhatikan. Jadi di part 2 ini, saudaraku, ketika saudara mendengar khotbah saya di seri kedua ini, saudaraku, tidak serta-merta setelah saudara mengerti urusan selesai. Enggak loh, saudaraku. Ini memerlukan suatu pergumulan yang besar, keberanian untuk bayar harga, keberanian untuk bayar waktu, keberanian untuk bayar tenaga dan pikiran, saudaraku. Karena ini saudara akan arungi, saudara sekalian. Jadi tidak serta-merta, saudaraku. Sekalipun saudara sudah mengerti, saudara harus terapi, saudara harus jalani, saudaraku. Itu problem paling besar dalam kehidupan kita orang percaya. Banyak kita nggak mau, saudaraku. Oke? Sinkronisasi hati dan pikiran. Nah, dalam sinkronisasi hati dan pikiran itu bisa terjadi bitterness, kepahitan itu. Kenapa terjadi kepahitan? Karena tidak bisa accept reality. Kenapa 3 poin itu, saudaraku? Dalam 3 poin itu bisa terjadi hal demikian. Jadi dia berjalan 3 itu berbarengan, saudaraku. Masalahnya adalah di faktor internal dan eksternal dalam hidup kita, saudaraku. Apa itu, Pak Pendeta? Faktor internal, saudaraku, adalah masalah pikiran kita, masalah memori kita, saudaraku. Itu masalah memori. Jadi peristiwa-peristiwa yang sifatnya signifikan, peristiwa-peristiwa yang sifatnya grief and loss itu kuat sekali, saudaraku, itu tersimpan di memori kita. Itu saudara harus ingat, saudaraku, tersimpan di memori. Tidak mungkin bisa dihapus, saudaraku, tidak mungkin. Saya ambil beberapa contoh, saudaraku, ya. Jadi memori kita ini, saudaraku, ada memori yang short term, secara otomatis dia terhapus. Saya kasih contoh, saudaraku. 3 hari lalu saudara makan apa? Sudah nggak ingat, otomatis dia sudah terhapus. Bulan lalu tinggal di hotel apa? Saudara sudah nggak ingat. Ya. Kemarin pakai baju apa? Saudara udah nggak ingat. Itu short term yang otomatis terhapus. Tapi ada yang sifatnya long term memory yang tidak terhapus. Peristiwa apa itu? Peristiwa yang melukai hati. Ya, grief and loss, saudaraku, tidak pernah akan lupa seumur hidup. Kalau kita bilang aku nggak mau ingat lagi, aku nggak mau ingat lagi, kita itu membohongi diri kita sendiri, saudaraku. Dan ini masalah internal, masalah memori.
Saya berhenti sebentar. Coba saudara lihat diri saudara sendiri. Sekalipun peristiwa yang loss and grief yang kamu alami sudah 15 tahun lalu, hari ini teringat kan? Iya Pak, kadang-kadang duduk teringat, benar kan? Teringat kan saudaraku? Is it right? Pilot kah itu? Kehilangan karena kematian kah itu? Kehilangan pekerjaan kah itu? Divorce kah itu saudaraku? Itu memori long term yang sudah mencetak dalam hati pikiran kita saudaraku. Itu sometimes kadang-kadang dia bisa muncul. Ini faktor internal berkaitan dengan memori saudaraku. Siapa bisa lupa peristiwa yang sangat menyenangkan? Siapa bisa lupa peristiwa yang sangat mendukakan, kehilangan amat berat? Siapa bisa lupa saudaraku? Kita manusia biasa. Dan part 2 ini harus kita akui poin itu. Oke? Tadi masalah internal itu memori saudaraku. Sekarang masalah eksternal. Masalah eksternal adalah dalam realita kehidupan kita ini, kita bersentuhan dengan banyak orang. Kan kita harus hidup bergaul dengan banyak orang. Lingkungan di luar diri kita kan masih banyak ada orang lain saudaraku. Kita bersentuhan dengan pengalaman pribadi orang lain. Ini yang akan menciptakan bitterness itu saudaraku. Ini yang akan membuat kesulitan dalam sinkronisasi hati dan pikiran. Ini yang akan menciptakan kesulitan dalam accept reality. Apa itu Pak? Kita bersentuhan dengan pengalaman orang lain itu apa? Saya kasih contoh saudara-saudara sekalian. Katakan kita kehilangan orang kita sayang. Baik itu papa, mama, peristiwanya sangat heboh, sangat menyakitkan. Atau kehilangan anak saudaraku, ya, karena sakit atau kecelakaan, atau terbunuh saudaraku, ya, atau tertimpa bencana alam saudara sekalian gitu. Nah, kita punya tetangga, kita punya koko, atau kita punya teman dekat, ya, punya anak yang umurnya sama dengan anak kita yang sudah meninggal, orang yang kita sayang sudah meninggal saudaraku. Jadi ketika kita datang bertemu dengan teman itu, lihat anaknya udah besar, udah umur 25 tahun, itu stimulan dari luar saudaraku. Pengalaman hidup orang lain menyentuh hati dan pikiran kita. Memorinya muncul lagi saudaraku. Kalau anak saya masih hidup sudah sebesar itu, seperti anaknya dia, itu muncul saudaraku. Itu baru contoh anak. Dengan kekayaan juga sama. Ketemu teman yang dulu, yang sama-sama sudah cukup kaya. Setelah ketemu, ya dulu saya juga seperti dia, punya banyak hal. Itu stimulan saudaraku. Jadi faktor internal masalah memori, faktor eksternal masalah bersentuhan dengan pengalaman hidup orang lain saudaraku, itu akan menciptakan dalam diri kita itu sulitnya menerapkan masalah sinkronisasi hati dan pikiran, sulitnya untuk menghilangkan bitterness, sulitnya untuk accept reality saudaraku. Jujur ya, nah, ini sulit bagiannya saudaraku. Manusia tidak mampu. Manusia ini terdiri dari darah dan daging saudaraku. Egonya masih kuat sekali. Manusia tidak mampu. Dia hanya mampu bertanya kenapa saya. Dia hanya mampu untuk menyalahkan Tuhan. Manusia itu hanya mampu untuk menyalahkan diri. Karena aku ini saudaraku. Maka dibutuhkan pimpinan daripada Roh Tuhan. Dibutuhkan firman yang menolong kita itu untuk bisa memahami bagian-bagian ini saudaraku. Maka saya mengatakan, you punya Christian worldview, you punya intimacy with God, you punya faith in Christ. 3 bagian inilah yang akan dipakai Tuhan untuk menolong sinkronisasi dan hati dan pikiran, untuk menolong saudaraku, untuk meredakan bitterness itu, untuk menolong hati dan pikiran bisa accept the reality saudaraku. Nah ini menjadi penting, ini poin inti daripada part 2 ini saudaraku. Tidak mudah loh saudara sekalian, tidak mudah. Jadi saudaraku, coba pahami poin ini. Mungkin untuk poin ini saudaraku, satu jemaat dengan jemaat lain, saya dengan jemaat saudaraku, rasul-rasul dengan nabi-nabi, masing-masing kita memerlukan banyaknya waktu yang tidak sama saudaraku. Ada orang mungkin butuh 5 tahun, baru dia bisa sinkron, baru dia memahami, Christian worldview-nya baru kuat, imannya baru bertumbuh, ya, intimasi dengan Tuhan mulai tumbuh. Ada yang butuh waktu mungkin 20 tahun. Ada yang butuh waktu mungkin 15 tahun.
Ada yang butuh waktu 1 tahun, ada yang butuh waktu 2 tahun, tergantung kepada pribadi orang itu bagaimana pemahamannya tentang firman Tuhan. Part 2 ini, firman Tuhan itu menentukan sekali saudaraku, sangat menentukan. Jadi saudaraku, tiga kota ini, ya, sinkronasi hati dan pikiran, kemudian bitterness, accept reality saudaraku, dia berjalan berbarengan. Seiring dengan seperti itu, pertumbuhan rohani pun muncul saudaraku. Inilah yang disebut sebagai suatu pertumbuhan rohani yang sejati. Saudara sekalian, ini yang disebut pertumbuhan rohani yang sejati. Mungkin jemaat akan berpikir, Pak Pendeta, saya capek loh Pak, harus mikirin seperti yang Bapak ajarkan begini. Saya sudah capek dengan kondisi saya capek dengan kemiskinan saya capek dengan jobless, tidak ada kerjanya saya capek Pak dengan kehilangan orang yang saya sayang. Saya menggumul sudah capek sekali untuk memikir kebenaran sampai begitu dalam Pak, karena saya tidak kuat. Saya akan pilih, pokoknya aku percaya saja, pokoknya Tuhan tolong saja. Berhenti sebentar saudaraku, dengarkan saya ngomong. Mungkin Pak Pendeta, saya hanya beriman saja. Saudaraku, perhatikan saya bicara. Justru pertumbuhan iman yang sejati adalah melewati bagian ini saudaraku. Tadi saya jelaskan sudah kan, setiap tokoh di Alkitab juga lewati bagian seperti itu. Dan kalau saudara tidak mau tahu, tidak ada keberanian untuk masuk ke bagian itu saudaraku, saudara kehilangan banyak sekali nilai kerohanian itu saudaraku. Maka saudara ke depannya, ketika menghadapi problem di depannya, apapun itu saudaraku, akan jauh lebih sulit. Karena saudara tidak siap mental, tidak siap hati, tidak siap pikiran, tidak siap iman, akan lebih sulit hidup saudaraku. Jadi saudaraku, hati-hati dalam hal ini. Saudara sekalian, saya ada satu jemaat yang memberikan suatu kesaksian kepada saya. Suatu hari saya sering khotbah di kota itu. Jemaat itu ajak saya makan, dia berkata demikian, Pak Antoni, setiap kali saya dengar khotbah Bapak, saya akses di internet, di YouTube, begitu Pak. Setiap kali saya dengar penjelasan khotbah Bapak itu, saya seperti balon Pak, yang ditusuk kiri kanan, seperti menciut balonnya, ya, menghadapi banyak hal harus begini Pak. Sementara di gereja Bapak pernah khotbah itu, saya dengar satu pendeta ex khotbah. Pendeta itu kalau khotbah Pak, saya seperti balon yang diberi angin udara yang besar, yang kuat sekali sehingga saya bisa semangatnya tinggi. Balon itu mengudara di gereja membuat saya itu sangat bersemangat Pak Pendeta. Tapi jujur saya akui, kata orang tersebut saudaraku, setelah selesai dari gereja, saya pulang ke rumah. Sampai di rumah, baru duduk di rumah, melihat fakta yang ada. Mobil yang ada depan itu sudah jatuh tempo cicilan. Rumah ini sewanya pun sudah jatuh tempo. Di meja itu banyak sekali tagihan yang belum terbayar. Dan sementara ada anak yang sakit, gak tahu harus bagaimana membiayai lagi. Waktu saya duduk, baru saya akui Pak Antoni juga yang benar. Ya, Pak Antoni juga yang benar. Waktu saya duduk, saya baru hadapi kenyataan seperti itu. Jadi Pak, saya harus bagaimana? Jadi saudaraku, kesaksian jemaat itu, pada saat di gereja, jemaat itu mendengar khotbah yang memberi semangat, memotivasi, menguatkan seperti balon mengudara, saudaraku, ya, seperti burung Raja Wali yang terbang, saudaraku. Tapi ketika selesai ibadah, dia pulang ke rumah, melihat kenyataan yang ada, dia seperti baru mendarat di bumi, saudaraku, melihat fakta hidup. Saudaraku, hati-hati dalam hidup ini. Justru pertumbuhan rohani yang sejati adalah lewat semua air mata, kesulitan, sukacita, senyum, tawa, semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Itulah pertumbuhan rohani yang sejati. Jangan sampai aku nggak mau tahu lagi, pokoknya aku percaya aja, aku sudah melupakan. Itu terjadi pembiusan iman dan pembohongan kepada diri sendiri. Pada saat kita duduk menerima kenyataan yang ada, baru kita rasanya terduduk gak berdaya, saudaraku. Justru Tuhan tidak mau seperti itu. Jadi saudara silakan, ketika saudara mendengar khotbah saya, saudara sinkronkan khotbah saya dengan khotbah pendeta XYZ,
ada bagian yang pas saudara sinkronkan, yang tidak pas saudara jangan sinkronkan, tidak ada gunanya saudaraku. Yang saudara pas saudara sinkronkan, menerima bagian hidup yang kuat dan menyosong ke depan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Saudara sinkronkan, itulah pertumbuhan rohani yang sejati. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu saudara seperti apa saudaraku, tapi saudara harus sampai di poin ini saudara sekalian. Nah saudara perhatikan baik-baik untuk patuh ini saudaraku. Dia butuh waktu, dia butuh keberanian, dia butuh bayar harga saudaraku untuk menciptakan suatu pertumbuhan rohani yang sejati. Untuk apa Pak Pendeta? Roma 8:28 yang kita baca itu menjadi tepat sekali. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa saudaraku? Jadi justru lewat grief and loss yang kita alami, ya, mau berapa lama pembentukan itu melahirkan suatu kerohanian yang sejati, kuat seteguh baja saudaraku. Untuk apa? Justru itu merupakan suatu persiapan untuk facing the future, menghadapi masa depan. Masa depan apa Pak? Masa depan ada rancangan Tuhan, anugerah Tuhan yang berikutnya yang harus kita jalani dengan persiapan yang sudah secara mental, fisik, tenaga, pikiran, iman sudah siap saudaraku untuk menjalani. Itu sebenarnya yang Tuhan mau. Itu disebut Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk menciptakan kebaikan. Kebaikan pertumbuhan rohani kita, siap segala sesuatu untuk menerima anugerah Tuhan dalam hidup kita yang berikutnya. Kata simpelnya saudaraku, menerima episode hidup yang berikutnya dari Tuhan, saudara sekalian. Saudara, hal itu, kalau kamu bisa menyimak khotbah hari ini saudaraku, dengan apa yang kamu alami grief dan loss saudaraku, sebenarnya itu suatu kesempatan. Kesempatan untuk engkau belajar, suatu kesempatan engkau untuk dididik oleh Tuhan, mempunyai suatu kerohanian yang kuat untuk menghadapi hidup selanjutnya. Life must go on, saudaraku. Life must go on. Bitterness selesaikan. Accept reality. Sinkronkan hati untuk ready menghadapi hidup yang berikutnya. Ada rancangan Tuhan. Ada sesuatu Tuhan mau kerjakan lagi buat hidup kita. Saya kasih saudara contoh-contoh Alkitab. Mungkin jemaat akan bertanya, Pak Pendeta, tolong tanya. Kalau saya sudah siap mental, siap hati, siap iman untuk menghadapi episode selanjutnya hidup saya yang dianugerahkan. Ada rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu apa-apa? Itu hanya Tuhan yang tahu saudaraku. Kita akan mengetahuinya pada saat kita menjalaninya step by step. Namun demikian jemaat saya ajarin untuk mengerti. Saudaraku, rancangan Tuhan adalah rahasia Tuhan saudaraku. Hanya bisa tahu pada saat kita sudah menjalani. Tetapi contoh-contoh tokoh di Alkitab saudaraku akan memberikan suatu gambaran yang luas tentang cara rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saya ambil beberapa tokoh saudara sekalian. Pertama kita ambil tokoh Musa, saudaraku. Musa, kehidupan grief and loss-nya, dia diambil dari air, dilepaskan orang tuanya di sungai, saudaraku, sehingga diangkat menjadi pangeran, saudaraku, menjadi pangeran di negeri Mesir, saudaraku. Dan ketika dia menjadi pangeran, pada saat itu sangat dikenal, sangat hebat, dan dia membunuh orang Mesir untuk membela sukunya. Akhirnya dikejar oleh raja mau dibunuh. Larilah dia ke padang gurun, saudaraku. Selama 40 tahun pertama, gegap gempita menjadi pangeran hebat. 40 tahun kedua saudaraku, hidup di padang gurun, penuh kesengsaraan. Menggembalakan kambing domba mertuanya saudaraku. Karena demikian. Nah, itu adalah bagian loss and grief yang dialami suatu pembentukan kerohanian yang baik saudaraku pada usia 80. Udah selesai dia hadapi semua, udah siap mental, hati dan pikiran. Rencana Tuhan berikutnya diberikan kepada dia. Bukan dikembalikan menjadi pangeran Mesir lagi, bukan saudaraku. Bukan dikembalikan menjadi raja Mesir, ya saudaraku, bukan. Tapi apa? Untuk rencana Tuhan yang selanjutnya, yaitu menjadi seorang nabi, saudaraku, membebaskan umat Israel dari perburuan Mesir. Itu rencana Tuhan buat Musa. Tidak dikembalikan menjadi pangeran, saudaraku. Itu contoh satu. Contoh kedua, Ayub, saudaraku. Setelah Ayub mengalami grief and loss yang begitu hebat, saudaraku, anak mati, harta habis, semua habis, properti hancur semua, saudaraku, bahkan badan penuh dengan borok, saudaraku. Setelah dia melewati semua dimensi yang sulit itu, dan pertolongan rohani yang sejati sudah muncul, saudaraku, ready untuk menghadapi rancangan Tuhan berikutnya. Apa itu? Rancangan Tuhan berikutnya adalah Tuhan mengembalikan harta dia. Tuhan mengembalikan keturunan dia, saudaraku.
Jadi untuk Musa tidak pernah kembali jadi pangeran. Untuk Ayub, Tuhan berikan kembali apa yang dulu Tuhan anugerahkan. Beda saudaraku ya. Kita ambil contoh lagi. Yang ketiga saudaraku, untuk Paulus. Paulus juga sama saudaraku. Ketika dia mengalami loss and grief yang begitu sulit saudaraku, ya, ingat surat dari Filipi, surat dari penjara di bawah tanah. Banyak sekali Paulus alami, ya, bahkan dia mengalami kerabun mata saudaraku. Setelah melihat proses kerohanian yang begitu kuat saudaraku, siap menghadapi rancangan Tuhan berikutnya, Tuhan tidak pernah kembaliin Paulus kepada mata yang masih seperti muda, gak pernah saudaraku. Dia akan mengikuti menjadi rasul yang akhirnya mati martir untuk Tuhan, saudara sekalian. Saya kasih satu contoh lagi, Simon si Kusta, saudaraku. Setelah Simon si Kusta mengalami pergumulan begitu berat, bertahun-tahun sakit, penuh kusta, saudaraku. Hanya ada satu poin yang dia mau. Dia ingin ketemu Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, maka dia pergi ketemu Tuhan Yesus. Dan ketika dia ketemu Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dia, saudaraku. Jadi loss and grief yang dia alami begitu kuat membentuk kerohaniannya, ketemu Tuhan, ada rancangan Tuhan, kehendak Tuhan yang berikutnya buat Simon apa? Tuhan kembalikan kesehatannya, sembuh totalnya, saudaraku. Itu pun ada yang terjadi seperti itu. Dan bagaimana dengan saya dan jemaat sekalian, saudara dengarin. Saya sudah sebulan di Singapura, saudaraku. Perawatannya adalah 2 bulan. 1 bulan lagi saya akan balik Jakarta, saudaraku. 2 bulan lalu di Jakarta, saudaraku, saya sangat menderita. Karena komplikasi hipertensi dan diabetes. Ya, menyebabkan mata kanan saya buta, saudaraku. Mata kiri mulai akan mirip seperti mata kanan. Dari 50% penglihatannya karena ada pendarahan terus-menerus turun menjadi 40-30. Di Jakarta itu tinggal 16% penglihatan, saudaraku. Terancam buta. Itu berat sekali pergumulan saya untuk memahami bitterness itu, untuk accept reality itu, untuk sinkronasi hati dan pikiran itu susah sekali, saudaraku. Sampai ada jawaban Dr. Ronald Yu dari Singapura, merupakan jawaban dari Tuhan. Maka saya ke Singapura untuk operasi mata. Saya sudah sebulan di sini, waktu operasi mata berhasil, saudaraku. Sekarang penglihatan, jelas yang penglihatan sekitar 65%, saudara sekalian. Nah, ini yang saya alami sampai hari ini, saudaraku. Jadi saya mengalami pertumbuhan rohani. Apa selanjutnya yang Tuhan akan berikan kepada saya? Rancangan apa, saudaraku? Setelah 1 bulan di Singapura, setelah selesai 1 bulan ini, saya balik ke Jakarta untuk menerima rancangan dan anugerah Tuhan yang selanjutnya. Dengan mental, hati, dan pikiran yang sudah siap lewat hidup yang seperti ini. Saudara pun harus demikian, saudaraku. Itulah pertumbuhan iman yang sejati. Ready untuk dipakai Tuhan dalam bentuk apapun, saudaraku. Saya mau berhenti sebentar. Coba jemaat simak baik. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan saudara dan saya. Masih ada rancangan ke depan yang Tuhan siapkan buat engkau. Sehebat apapun grief and loss yang kamu alami, harus kamu arungi, saudaraku. Trust me. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Tidak ada shortcut. Pokoknya Tuhan angkat semua kepahitan. Tuhan angkat nih, angkat itu. Saudara kehilangan tanggung jawab diri, saudaraku. Pertemuan rohani kah begitu? You must fight. You harus struggle di dalamnya, saudaraku. Ya, itu bukan masalah eksorsisme kalau dirasuki setan. Kuasa Tuhan Yesus bekerja, selesai, setannya keluar. Tapi ini bukan Tuhan tidak punya kuasa, bukan, saudaraku. Ini masalah life yang menyangkut masalah memori, menyangkut masalah pikiran, masalah hati. Ya, roh ini penurut, tapi daging ini lemah, saudaraku. Itu you need time, you need struggling with God untuk bisa masuk ke situ, saudaraku. Itu hal yang sangat penting dalam hidup ini, supaya engkau jangan hilang kesempatan, supaya engkau jangan salah mengerti Tuhan. Saudara sekalian, ketika kamu dengar firman Tuhan ini, saudaraku, saya nggak tahu apa yang kamu alami, grief and loss itu sudah berapa lama. Tapi part 2 ini menjadi kunci buat totally recovery dari kehidupanmu, saudaraku. Apapun itu, masih ada rancangan Tuhan buat you. Ya. Umur berapapun you sekarang, apapun yang kehilangan itu, apapun yang kamu alami, mungkin dengan air mata yang sulit sekali, tidak ada satu orang pun bisa memahami saya apa. Tapi you percaya, ada rancangan Tuhan disiapkan buat you untuk hidup selanjutnya. Life must go on. Pertanyaannya adalah, siap hati, siap pikiran kita nggak? Siap iman nggak untuk menerima
rancangan selanjutnya dari Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak siap, saudaraku, engkau kehilangan kesempatan. Tuhan kasih pada setiap kita untuk bertumbuh dengan cara yang demikian, saudaraku. Alkitabiah, semua tokoh pun begini, saudaraku. Jadi dengarkan firman Tuhan hari ini baik-baik, saudaraku. Ayat yang kita baca tadi ingat, Roma 5 ayat 1 sampai 5. Penderitaan itu melahirkan ketekunan. Ketekunan itu melahirkan tahan uji. Tahan uji itu melahirkan pengharapan. Dan pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Jelaskan apa yang kamu alami, grief and loss itu adalah suatu pembentukan untuk melahirkan ketekunan, untuk melahirkan tahan uji, untuk melahirkan pengharapan, untuk episode depan yang Tuhan beri itu, kau kuat mengarunginya. Mungkin itu menjadi berkat bagi orang lain, ada suatu karya lain yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karya yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Suatu anugerah lain yang Tuhan berikan kepada kita. Mengertikah engkau, saudaraku? Mengertikah engkau? Simak khotbah patuh dengan baik. Ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan. Simak khotbah dengan baik, saudaraku. Saya berkhotbah seperti ini dalam kondisi yang sulit, tapi saya harus tetap khotbah untuk melayani umat, saudara sekalian, untuk melayani umat. Dalam situasi kondisi apapun, umat Tuhan menjadi suatu prioritas utama untuk mendapat makan rohani yang kuat, saudaraku, untuk mengarungi hidup yang susah ini, saudara sekalian. Mungkin hari ini, waktu kamu dengar khotbah ini, di negaramu, di kotamu itu waktunya subuh, pagi, siang, atau malam, atau sore. Atau kau dengar khotbah ini pada saat engkau sedang membawa mobil, atau pada saat engkau di rumah bersama keluarga besar, atau engkau di kamar sendiri terkurung oleh bitterness, luka hati, terkurung oleh pikiran dan hatimu yang gak karu-karuan, kenyataan yang tidak bisa kamu terima. Engkau meratap, engkau bertanya, kenapa harus saya? Hari ini, dengarkan khotbah ini, supaya engkau menerima jalan keluarnya. Karena Tuhan peduli engkau. Tuhan sayang engkau. That is the way. Tuhan ingin ungkapkan isi hatinya. Tuhan ingin ungkapkan apa yang Tuhan mau buat you. Tuhan mau memberikan anugerah yang berbeda dalam hidupmu yang episode selanjutnya di depan ini, saudaraku. Supaya engkau menjadi berkat yang besar. Menjadi suatu channel of blessing. Saudara, menjadi suatu rohani untuk banyak orang, dan buat diri saudara sendiri, supaya saudara punya Christian worldview, faith in Christ, intimacy with God, bertumbuh luar biasa dalam pergolakan yang saudara hadapi. Bahkan engkau, saudaraku, khotbah ini akan menolong banyak orang, akan menolong banyak umat, saudaraku, umat percaya, untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa sebentar. Saudaraku, lihat dirimu masing-masing. Apa yang kamu alami sampai hari ini ketika Tuhan tidak seperti yang engkau harapkan? Grief and loss yang kamu alami, yang sangat menyakitkan, menyita banyak tenaga dan pikiran saudaraku. Percayalah, hari ini aku berkata kepada engkau, hidupmu belum selesai. Belum selesai. Ini merupakan cara Tuhan membentuk engkau. Di depanmu, esok hari, masih banyak rancangan Tuhan yang akan disediakan buat engkau, saudaraku. Kau belum selesai. Masih banyak yang Tuhan akan kerjakan buat you. Kau tidak segala-galanya habis, saudaraku. Justru engkau sedang mempersiapkan suatu kekuatan. Kau seperti membangun rumah di atas batu karang untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya, next episode dalam hidupmu, saudaraku. Renung sebentar, hapus tuh air mata, tabahkan itu hati, menyongsong ke depan. Tuhan sudah menanti engkau, saudaraku. Coba lihat sebentar hidup kamu. Ikuti khotbah part 1 dan part 2 ini dengan baik, maka engkau akan bisa memasuki khotbah yang part 3 di minggu depan, saudaraku. Tuhan, hari ini hamba berdoa,
setiap jemaat mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudaraku, hari ini Tuhan ada kekuatan yang tercurahkan kepada mereka. Hamba berdoa ada ketabahan, keteguhan, pemahaman yang baik tentang rencana dan karya Tuhan dalam hidup mereka. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, tangan-Mu diletakkan di hati mereka, tangan-Mu diletakkan di pikiran mereka, Tuhan, sehingga mereka boleh memahami semua rancangan Tuhan yang baik, semua rancangan Tuhan yang demi kebaikan umat. Tuhan, di tengah sulitnya hidup, kadang-kadang mata ini tidak mampu melihat, tangan Tuhan sedang merendah. Tolonglah setiap kami, Tuhan. Dalam kesulitan ini, kami boleh melihat tangan Tuhan yang ajaib itu sedang merajut hidup kami, sedang merendah hidup kami dari berbagai sisi, supaya kami boleh hidup menjadi suatu bejana di tangan Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan yang maksimal buat diri kami sendiri dan buat orang lain, serta bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat di kota manapun, di negara manapun, Tuhan, anugerah-Mu turun atas mereka, cinta kasih-Mu turun atas mereka, Roh Tuhan meneguhkan iman mereka, dan Tuhan Yesus senantiasa menolong, memperbaharui, menguatkan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. He